Sebenarnya cuma ingin menyenangkan hati. Biarlah badan kau kurus tapi kami buat kau tinggi di atas. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Menyenangkan hati orang beriman. Senangkan saja hatinya. Insya Allah Allah akan senangkan hatimu. Lapangkan hati orang lain. Insya Allah Allah akan lapangkan pula hatimu. Apalah sulitnya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan hidup kita tidak lain semuanya adalah mencari ridha Allah. Yang kaya, cari ridha Allah dengan hartamu. Yang punya kekuasaan, cari ridha Allah dengan jabatan kekuasaanmu. Dengan ini DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Gubernur mengeluarkan peraturan daerah, pergub, peraturan gubernur, peraturan bupati, anak-anak sekolah, pendidikan agama dibebaskan biaya pendidikan. Setuju? Yang bilang setuju itu yang punya jabatan aja. Setujunya itu adalah motivasi. Karena pejabat-pejabat itu dalam dunia demokrasi dipilih oleh rakyat. Kalau rakyatnya peduli agama, mencari ridha Allah, dia pilih anggota dewan, dia pilih DPD, dia pilih DPR RI, DPRD kabupaten kota provinsi, maka insya Allah dengan ini, dengan jabatannya, anggota dewan mengeluarkan peraturan daerah, semua penggali kubur diberangkatkan umroh. Banyak yang mau jadi penggali kubur. Banyak orang nggak peduli Pak, tapi mereka ikhlas karena Allah. Dia gali 2 meter kali 1 meter, masuk ke dalam 170, dimasukkan ke dalam. Dia cuma dikasih nasi bungkus. Pernah kita peduli pada mereka? Sampai sekarang mereka belum ada komunitasnya. Belum ada Persatuan Penggali Kubur Indonesia. Ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi. Nggak ada. Kalau ada tolong lapor. Biar kita adakan audisi. Tapi mereka beramal karena Allah. Apa pernah ada masyarakat minta bantu? Ustadz Somad, tolong Ustadz ceramah di kampung kami. Apa masalahnya? Penggali kubur mogok. Enggak ada. Mereka beramal karena Allah. Tapi sampai masanya kau akan diminta tanggung jawab, tuntutan di akhirat. Kenapa kau tidak pernah memperhatikan mereka? Ibu-ibu yang memandikan jenazah, mereka tetap ikhlas karena Allah. Kadang hanya dikasih kain, dikasih makanan, dikasih baju. Mereka pulang, mereka senang, mereka happy. Tak pernah mereka unjuk rasa lalu mogok sehingga semua jenazah dimandikan di Dorsmir. Enggak ada. Maka kalau kau punya jabatan kekuasaan, pakai tanda tanganmu untuk menolong mereka. Kalau kau punya harta benda, kumpulkan mereka. Itu yang akan menolong. Ini semua harta kau tumpuk, kau bangun rumah megah, kau belikan mobil mewah. Begitu kau mati meninggal dunia, tinggal semuanya. Ada orang mati bawa rumah? Mana ada. Berapa rumah kamu? 4 Pak Ustadz. Isinya 1. Mana rumahnya semua? Yang 1 saya kontrakkan, yang 1 kau buatkan rumah wakaf tahfiz Quran. Itulah rumah yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa kamarnya? Ada 4 Pak Ustadz. 1 kamar bisa diisi berapa orang? Bisa diisi 3 orang Pak Ustadz. Kalau kasurnya lantai dibuat 2, maka bisa diisi 4. Maka 4 kamar kali 4 orang. Berapa itu? Memang kalau belum makan siang payah mikir ya. 16 orang anak tahfiz Quran sudah selamat. 3 tahun mereka belajar di sana, hafal Al-Quran. Mati engkau, terang kuburmu, lapang barzahmu. Karena anak itu pasti mengulangi hafalan Qurannya 1 hari 2 juz. Mereka yang hafal Quran itu mengulangi hafalannya 1 hari 2 juz. 1 bulan 2 kali khatam. 1 tahun 48, 24 kali khatam. Belum lagi khatam bulan Ramadan, mengalir pahalanya. Ini rumah kontrakan sana, sewakan ini, kontrakan ini, habis dipegang istrinya semua duitnya, mati. Diambil brownies. Hari ini Bapak boleh tersenyum, tapi dalam perjalanan pulang Bapak mulai mikir, betul juga kata Ustaz. Tapi ibu-ibu jangan takut, saya bukan provokator. Jangan gara-gara ini Bapak lalu nggak mesra lagi. Mama, pantasan kamu selama ini ya udah disiapkan brownies ya. Bukan itu maksudnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa itu orang yang cerdas? Orang cerdas bukan yang IP-nya 4.
Orang yang cerdas bukan orang yang hebat otaknya. Kata Nabi, orang yang cerdas al-kayyis, orang yang cerdas mandana nafsahu, yang mampu menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut. Dia berpikir apa investasi yang dia siapkan setelah mati. Itu tujuan hidup kita Bapak Ibu. Menjadi pengurus masjid, tujuannya apa amal kita setelah mati. Menjadi orang tua, tujuannya apa amal kita setelah mati. Anak-anak muda yang hadir ini, insya Allah inilah yang akan mendoakan orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya bangga hari ini karena yang hadir ini saya lihat banyak yang muda-muda. Mustahil mereka datang ke masjid kalau orang tuanya memberi makan haram. Uang sekolahnya haram, sarapannya haram, breakfastnya haram, lunchnya haram, dinnernya haram. Haram, otaknya pun haram. Mati masuk neraka jahanam. Tapi begitu dikasih makanan halal, dia pulang kuliah bawa sepeda motor naik angkot, dia lihat ada baleho, hadiri tablik akbar pengajian Ustadz Abdul Somad di Masjid Multazam. Dia pun segera datang. Kata orang Multazam itu pendek Pak Ustadz, lebarnya cuma 2 meter. Inilah Multazam yang paling besar. Multazam tempat terkabulnya doa yang hanya dari Hajar Aswad ke pintu Ka'bah. Mau masuk ke sana 4,7 juta jamaah haji yang mau berdoa di situ. Banyak orang yang sholat di depan Multazam itu salamnya cuma satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Doa di situ. Ustaz Somad, katanya dinding Ka'bah itu wangi. Iya, kenapa waktu itu saya enggak wangi? Kamu berdoanya matanya terbuka apa tutup? Tertutup. Berarti kamu di belakang orang Afrika. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, multazam artinya mesti. Kenapa disebut multazam itu mesti? Karena siapa yang berdoa di situ mesti doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sampai berdoa di multazam insyaallah. Enggak perlu diaminkan lagi, sudah di multazam. Nah, multazam itu kan hanya di samping Ka'bah di kota Makkah, betul. Tapi kenapa ini dikatakan multazam? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah bukan hanya ketika dia di multazam di Makkah. Kalaulah orang dekat dengan Allah hanya ketika di Makkah, betapa tidak adilnya Allah. Bagaimana dengan orang miskin yang tidak punya uang untuk berangkat ke tanah suci Makkah? Begitulah adilnya Allah. Tidak punya uang, dia tetap bisa sampai. Bagaimana caranya? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika dia bersujud. Maka datang ke masjid, bersimpuh sujud di hadapan Allah. Di sujud terakhir itulah kau mintakan doa sepanjang-panjangnya kepada Allah. Tapi jangan pakai bahasa yang bukan Arab. Kalau pakai bahasa Arab boleh dilafazkan. Tapi kalau pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Bugis, bahasa Makassar, maka kau katakan saja dalam mulut, dalam hati, jangan diucapkan di mulut. Berapa lama? Nabi pernah sujud sepanjang ayatnya. Bayangkan itu lamanya. Tapi ketika sholat sendiri, jangan waktu jadi imam. Waktu jadi imam, begitu bangun, pingsan semua makmum di belakang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun jabatanmu, apapun kekuasaanmu, apapun profesimu, dari pedagang sampai diplomat, dari orang kaya sampai rakyat jelata, dari penguasa sampai yang miskin papa, tujuanmu adalah mencari ridha Allah. Makanya doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Kami ingin ridhamu wal jannah, baru surgamu. Kenapa tidak surga duluan? Karena orang yang mendapat ridha Allah pasti dapat surga. Orang yang dapat surga belum tentu dapat ridha. Nanti ketika Bapak Ibu semuanya masuk surga, amin. Semua Bapak Ibu masuk surga, amin. Setelah semuanya masuk ke dalam surga, dapat jannatin tajri min tahtihal anhar, air sungai yang mengalir. Lalu Allah bertanya, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, kamu mau apa lagi? Penghuni surga menjawab, "Ridhaka." Ada satu yang kami belum dapat ya Allah. Taman-taman surga sudah, bidadari sudah, makanan sudah, minuman sudah, tempat yang indah sudah.
ada satu yang kami belum dapat ya Allah. Apa itu? Ridhaka, ridhamu. Dan orang yang mendapat ridha Allah hanya orang yang ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Bapak Ibu ridha menerima keputusan Allah? Insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qada. Jangan katakan aku akan melakukan ini besok illa ayyasha Allah, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Memangnya kalau kita tidak ikut kuasa Allah, kemauan Allah, mau ikut siapa lagi? Sedangkan denyut jantung kita saja kuasa Allah, nafas berhembus satu ke atas satu ke bawah kuasa Allah, kedipan mata, bisikan telinga, lintasan pikiran, bisikan hati punya Allah. Kalau Allah mau, tak perlu dia kirimkan kita wabah penyakit. Berapa banyak orang minum kopi batuk mati, digigit nyamuk mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun, mati. Sombong, gagah, perkasa, menjadi penguasa arba'ami'ati sana, empat mi'ah ratus sana tahun, mi'ah sana 400 tahun. 400 tahun itu berapa periode itu? Berapa kali pilkada itu? 400 tahun jadi penguasa. Datanglah Nabi menyampaikan risalah kepada dia. Apa kata Nabi? Sembahlah Allah. Apa dia jawab? Arabbun ghairi, apakah ada Tuhan selain aku? Ternyata orang kalau terlalu lama berkuasa, dia merasa dirinya tuh Tuhan, padahal dia Tuhan tuh. Arabbun ghairi, apakah ada Tuhan selain aku? Sombong, angkuh, merasa diri lebih hebat, lebih tinggi, lebih kaya, lebih gagah, lebih perkasa. Apakah ada Tuhan selain aku? Tapi Allah menghukumnya dengan cara yang simple dan sederhana. Allah tidak kirimkan kepada dia malaikat Jibril. Allah tidak datangkan malaikat Israfil. Dikirim Allah hanya seekor makhluk yang kecil. Innallaha la yasta'i an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu membuat perumpamaan makhluk yang kecil, ba'udatan, nyamuk. Makanya kalau mau ngasih nama anak lahir, cari di Quran, tapi jangan asal buka aja. Ini banyak orang nggak ngerti bahasa Arab, lahir anak, buka Quran. Nanti mana lafaz yang kulihat itu jadi nama anakku. Buka, tuh, ba'udoh. Siapa nama anaknya? Siti Ba'udoh. Nyamuk. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menciptakan seekor makhluk yang kecil hina, nyamuk. Banyak orang berkata, untuk apa Allah ciptakan nyamuk? Dia lupa berapa banyak konglomerat di negeri ini hidup gara-garanya nyamuk, obat nyamuk. Dan berapa banyak pula orang yang mati gara-gara nyamuk, demam berdarah. Disebarkan oleh Dracula. Bukan, tapi disebarkan olehnya nyamuk. Langkah preventif, bersihkan pot-pot bunga Anda karena ada jentik-jentik di dalamnya. Saya isi iklan juga, ingat iklan-iklan lama. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Allah kirimkan seekor nyamuk, masuk nyamuk itu ke dalam hidungnya, lalu masuk ke dalam saluran pangkal hidungnya, menggigit otaknya di dalam. Ketika nyamuk itu menggigit otaknya, dia mulai memukul-mukul kepalanya. Makanya nanti kalau ada kelihatan jamaah yang mulai mukul-mukul kepala, itu mulai masuk nyamuk ke dalam. Lalu tetap juga masih menyerang, menggigit otaknya, diantukkan ke dinding. Sampai akhirnya dia ambil palu besar, dia pukulkan kepalanya, mati. Ternyata penguasa yang berkuasa 400 tahun itu matinya hanya digigitnya nyamuk. Coba kalau beritanya, mati disambar geledek. Keren kan? Keren. Si Anu mati kenapa? Sambar petir guys. Keren. Ini si Anu mati namanya Namruz. Yang berkuasa 400 tahun yang mengaku diri Tuhan, yang mati digigit nyamuk itu namanya Namruz. Ada orang Jawa Barat namanya Namruz? Enggak ada. Belum pernah saya ketemu sepanjang panjang dalam perjalanan ceramah, belum pernah ketemu. Assalamualaikum Pak Ustadz, kenalkan nama saya Namruz. Walaupun dia pernah berkuasa,
walaupun dia orang paling kaya, walaupun dia orang paling hebat, 400 tahun menguasai seluruh dunia, tapi orang tetap tidak mau mengambil namanya. Kenapa? Karena tujuan hidupnya bukan mencari ridha Allah, memperturutkan